Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang variasi sosial. Penjelasan pertama yaitu mengenai definisi variasi sosial. Variasi sosial adalah perbedaan pemakaian bahasa yang berhubungan dengan perbedaan status sosial para penuturnya, atau bisa juga disebut dengan sosiolek. Jadi variasi yang digunakan oleh penutur berprofesi guru pasti akan berbeda dengan orang yang berprofesi petani. Nah, orang yang berbahasa yang digunakan bapak-bapak pasti akan berbeda juga dengan bahasa yang digunakan kaum ibu-ibu. Nah, begitu juga bahasa yang digunakan anak-anak pasti akan berbeda juga dengan bahasa yang digunakan oleh orang dewasa. Selanjutnya mengenai faktor-faktor status sosial, ada tingkatannya. Pertama, tingkat pendidikan. Kedua, lapisan sosial tingkat masyarakat atau kasta. Terus ketiga, tingkat pekerjaan. Keempat, tingkat jenis kelamin. Dan yang terakhir adalah tingkat ekonomi. Yang pertama adalah variasi sosial tingkat pendidikan. Adapun menurut Hoer dan Leoni 2004, variasi sosial tingkat pendidikan merupakan variasi sosial tingkat tertinggi atau variasi yang bergengsi daripada variasi sosial lainnya, atau juga disebut dengan akrolek. Adapun ciri-ciri variasi sosial tingkat pendidikan, pertama, kata-katanya formal. Yang kedua, mengacu pada ragam yang tinggi dan bermutu. Ketiga, tata bahasa yang tepat secara gramatikal. Dan yang terakhir adalah kosakata yang kaya. Contoh, orang yang terpelajar mengucapkan dalam bahasa Inggris mengucapkan I finished that book yesterday. Sedangkan orang yang tidak terpelajar mengucapkan I finished that book yesterday. Nah, orang yang tidak terpelajar tidak bisa mengucapkan contoh presiden. Orang yang tidak terpelajar mengucapkan presiden. Atau misalkan contoh konteks. Orang yang tidak terpelajar mengucapkan dengan konteks. Atau juga misalkan contoh lain dalam mengucapkan zenith. Orang yang tidak terpelajar mengucapkannya adalah dengan zenith. Poin yang kedua adalah variasi sosial tingkat lapisan masyarakat atau kasta. Nah, dalam lapisan masyarakat atau kasta ini ada bahasa vulgar, slang, dan bahasa kan. Nah, dalam bahasa vulgar adalah variasi sosial yang tidak berpendidikan. Contohnya dalam mengucapkan bego atau misalkan tolol dan hal-hal yang tidak enak untuk didengar, yang tidak semestinya untuk diucapkan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bahasa slang. Bahasa slang adalah bahasa yang bersifat khusus atau bersifat rahasia. Nah, biasanya bahasa slang ini banyak digunakan oleh kalangan remaja. Contohnya dalam mengucapkan mager atau julid atau bahasa-bahasa gaul lainnya yang tidak orang misalkan ibu-ibu atau orang tua mengerti. Nah, yang selanjutnya adalah bahasakan. Bahasakan adalah variasi sosial tertentu yang bernada memelas supaya menimbulkan rasa kasihan. Misalkan contoh misalkan dalam meminta uang dengan nada memelas kepada orang tua. Adapun variasi sosial tingkat masyarakat atau kasta, dalam penutur bahasa Jawa menguasai 3 variasi bahasa atau dikenal dengan unda usuk atau speech level. Nah, yang pertama ada
bahasa ngoko. Bahasa ngoko biasanya bahasa yang digunakan jika lawan tutur bahasa yang pertama sudah akrab, atau misalkan lebih muda, atau status orang tersebut lebih rendah. Misalkan dia mengucapkan kowe arep lunga. Nah, dalam artian kamu mau pergi. Nah, yang kedua ada bahasa madya. Kalau bahasa madya adalah bahasa yang digunakan jika lawan tuturnya sama misalkannya status sosialnya sama atau lebih rendah, akan tetapi orang tersebut belum akrab. Misalkan contohnya sampean aja susah. Nah, poin yang ketiga adalah bahasa krama. Nah, bahasa krama adalah bahasa yang digunakan jika lawan tuturnya status sosialnya lebih tinggi atau lebih tua, atau misalkan orang yang belum akrab. Nah, dalam bahasa krama ini dia menggunakan bahasa panjenengan bade tindak. Nah, dalam ketiga bahasa tersebut artinya sama, adalah kamu mau pergi kemana, akan tetapi dalam penuturannya berbeda. Untuk misalkan untuk orang yang belum dikenal bagaimana, untuk orang yang lebih tua bagaimana, untuk orang yang statusnya lebih rendah atau yang lebih tinggi bagaimana. Jadi ada penyesuaian dalam pengucapannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang variasi sosial. Sebelum memasuki penjelasan tentang variasi sosial, apa yang disebut dengan bahasa? Nah, bahasa yaitu suatu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi. Nah, yang mana bahasa itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik, pembagian variasi sosial itu ada 5 yang tadi telah dijelaskan oleh saudari Lupi. Saya akan menjelaskan variasi sosial yang nomor ketiga, yaitu variasi sosial tingkat pekerjaan. Nah, yang mana variasi sosial ini berkaitan dengan profesi atau pekerjaan dan tugas para pengguna bahasa tersebut. Contohnya, misalkan seorang guru dan seorang dokter akan berbeda bahasa yang mereka pakai. Biasanya seorang guru ataupun pekerja kantoran mereka akan menggunakan bahasa yang formal, sedangkan pekerja yang misalkan pekerja seorang supir atau misalkan seorang pedagang, mereka akan menggunakan bahasa yang non formal karena mereka itu akan menggunakan bahasa sehari-hari gitu. Contohnya misalkan seorang guru, contoh lain misalkan seorang guru akan menggunakan bahasa tentang kurikulum atau tentang kemahasiswaan, yang mana tentang kurikulum ini yang seorang dokter itu tidak akan mengucapkan tentang bahasa ini gitu. Dan misalkan seorang dokter mereka akan menggunakan tentang bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa kedokteran gitu ya, yang mana bahasa-bahasa ini tidak akan diucapkan oleh seorang supir misalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu variasi sosial yang keempat, yaitu variasi sosial tingkat jenis kelamin. Nah, dalam variasi sosial tingkat jenis kelamin ini ada variasi bahasa antar penutur laki-laki dan laki-laki, ada antar penutur laki-laki dan perempuan, ada juga antar penutur perempuan dan perempuan. Contohnya, konteks pembicaraan antara penutur laki-laki dan laki-laki akan berbeda dengan penutur antara perempuan dan laki-laki. Sekarang contoh variasi antar penutur laki-laki dan laki-laki. Misalkan mereka konteks yang mereka bicarakan yaitu tentang sepak bola atau tentang main game. Di sini ada contoh. Misalkan, ayo kita main bola di lapangan. Terus ayo siapa aja yang akan ikut untuk sepak bola gitu. Nah, terus sampai mereka membicarakan tentang sepak bola. Nah, variasi bahasa ini biasanya dilakukan oleh penutur antar laki-laki dan laki-laki. Adapun contoh misalkan variasi bahasa antar penutur perempuan dan laki-laki. Selanjutnya contoh
ekonominya menengah ke atas, mereka akan lebih, bahasanya akan lebih gaul atau lebih kayak bahasa Jaksel gitu. Contohnya misalkan variasi bahasa yang digunakan oleh orang kaya. Misalkan panggilan ke orang tua itu mereka menggunakan bahasa mumi, dedi, atau mami, papi gitu kan. Kalau untuk